PKA dan dan UPW. Betul. Itu ngapain aja sih? Kalau PKA, secara singkat Pak. Singkatnya kalau PKA berarti bisa dijelaskan apa peran Bapak dalam mendukung mahasiswa jurusan perjalanan? Menyediakan tempat untuk praktik. Kebetulan kalau kita di jurusan perjalanan itu ada 7 ruangan. Ya. Apa yang sudah pernah Salwa ikuti praktek di program studi UPW? Kalau praktek dari UPW sendiri tuh banyak macamnya, mulai dari studi lapangan yang udah dibahas Pak Bagus tadi. Terus juga ada. Nah, sejauh ini berarti apa tantangan terbesar pada saat praktek untuk Salwa? Tantangan terbesar ya, mungkin kalau misalkan kita sebelum field trip itu ada namanya bidding Pak. Oh, iya. Bidding ini saya baru dengar nih. Bidding itu apa? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau di jurusan perjalanan sebenarnya di PKA juga ada. PKA juga. Nah, PKA ada tapi bidding, sini saya jelasin yang UPW. Nah, kalau UPW itu mungkin tantangannya kita harus membuat. Hai NHIers, selamat datang kembali di podcast Poltekpar NHI Bandung. Kali ini kita bakal bahas pengalaman praktik di jurusan perjalanan bareng Pak Bagus Gita sebagai Kepala Laboratorium Praktik Jurusan Perjalanan dan Salwa, mahasiswa program studi usaha perjalanan wisata. Kita bakal bahas dan kupas tuntas soal sistem praktik, tantangan di dunia event dan perjalanan wisata, sampai skill penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Pokoknya obrolan kali ini bakal seru dan penuh insight buat kamu yang ingin mendaftar ke program studi ini. Jadi, tonton terus sampai habis dan jangan lupa seperti biasa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Let's go! Pak Bagus Gita dan Salwa, dua sosok di program studi UPW dan PKA. Pak Bagus Gita, kita tepuk tangan dulu buat Pak Bagus dan Salwa. Terima kasih di sela-sela kesibukan Pak Bagus, ini luar biasa sekali. Saya sudah mengundang Pak Bagus ini lebih dari 4 kali dan kelima kalinya berhasil dengan catatan, dengan syarat saya harus podcast sama Salwa karena kita ya sepertinya sudah sepaket. Jadi hari ini kita undang Pak Bagus dan Salwa. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Poltekpar NHI Bandung. Hari ini tujuannya kan promosi PMB nih. Banyak juga dari calon mahasiswa bertanya terkait dengan jurusan perjalanan. Pak Bagus hari ini kita undang dalam kapasitasnya sebagai Kepala Laboratorium Praktek Jurusan Perjalanan. Betul. Begitu ya? Ya, jabatannya panjang memang. Jabatannya panjang. Ya. Dan Pak Bagus, pertanyaan paling pertama. Ada program studi apa saja di jurusan perjalanan? Jurusan perjalanan sekarang aktualnya ada 2 Pak. Ada 2 ya? Pengelolaan konvensi dan acara. Yang kedua adalah usaha perjalanan wisata. Kalau dijabarkan PKA dan UPW. Betul. Itu ngapain aja sih? Kalau PKA, secara singkat Pak. Singkatnya kalau PKA berarti merencanakan, mempersiapkan, menyelenggarakan event. Kalau UPW berarti sama, hanya bidangnya di tour. Oh, tour. Hanya tour saja. Tour, terus pemanduan juga sama. Di bidang travel agencies juga bisa. Jadi lebih ke industri perjalanan wisata lah ceritanya. Gitu. Apa yang membedakan dengan kepariwisataan? Sebelumnya kan kita podcast dengan jurusan kepariwisataan. Apa yang membedakan? Kalau kepariwisataan kan mereka mengelola destinasi ya. Mengelola destinasi, mengelola atraksinya. Betul. Nah, kalau kita kalau yang UPW mendatangkan wisatawan ke destinasi atau ke atraksi. Lalu kalau anak yang PKA, anak event, mereka bikin event yang bisa mendatangkan wisatawan. Itu sedikit mungkin perbedaannya. Ini sudah jelas ya. Saya harap tadi yang disampaikan oleh Pak Bagus memberikan pencerahan terkait dengan jurusan perjalanan dan perbedaannya apa dengan jurusan pariwisata. Pak Bagus, kapasitas Pak Bagus sebagai Kepala Laboratorium Praktek Perjalanan. Bisa dijelaskan apa peran Bapak dalam mendukung mahasiswa jurusan perjalanan? Kalau saya sebetulnya menyediakan tempat untuk praktik. Kebetulan kalau kita di jurusan perjalanan itu ada 7 ruangan. 5-nya punya UPW, 1 punya PKA, 1 lagi yang bisa dipakai dua-duanya. Jadi tugasnya paling utama adalah mengkoordinasikan bagaimana 5 tempat praktek tersebut, penggunaan ruangan, lalu pemanfaatan bahan praktik, sampai ke perawatan dan juga pengadaan barang nanti kita koordinasi dengan bagian umum, Pak. Nah, tadi disampaikan ada 2 program studi, ada PKA dan UPW. Bagaimana Bapak membagi praktik untuk mahasiswa PKA dan UPW? Ya, bisa dibilang keduanya punya fokus yang berbeda ya saat ini ya. Betul. Bagaimana? Jadi pasti memang beda Pak. Yang satu pasti kita akan libatkan di setiap event-event. Kalau yang satu di setiap kegiatan
studi lapang atau ada tur-tur yang dilakukan oleh institusi dan juga klien dari luar. Jadi pasti akan jelas sekali perbedaannya. Cuman memang di beberapa momen kita bisa kadang bergabung Pak. Contoh misalnya ada suatu kegiatan event di luar kota, kita butuh anak UPW yang nge-range segala macam itinerary-nya dan juga peralatan penunjang yang dibutuhkan ketika melakukan perjalanan wisata begitu. Nah, pada saat program praktek tersebut terlaksana gitu, apa saja program yang wajib diikuti baik itu oleh mahasiswa PKA ataupun mahasiswa yang UPW ya? UPW. Jadi prakteknya apa saja sih? Kalau sebetulnya setiap ini ada kesamaan, ada perbedaan. Contoh kalau yang sama itu pasti studi lapangan. Kita studi lapangan tuh ada dari semester 1 sampai nanti semester 6. Untuk lokus juga beda-beda tergantung dengan objektif dari program studi masing-masing. Kalau anak PKA pasti ada yang kunjungan ke event, nonton konser gitu. Termasuk nonton konser ya? Nonton konser juga sama. Wah, kalau tiketnya PR nih, nge-war tiketnya kalau konsernya rame ya. Kalau konsernya rame, tapi kita nyarinya yang nggak yang rame-rame. Nyarinya yang nggak rame ya. Karena kalau yang rame repot Pak. Harganya konser lumayan. Apa yang nggak rame? Misalnya Dol Sumbang gitu. Kita biasanya yang intimate Pak. Intimate konser. Intimate konser, terus kemarin terakhir juga kita ke Jakarta. Pernah ke yang dekat juga kalau anggarannya lagi nggak ada, kita ke Secapa pernah. Dulu ada konser di Secapa. Tergantung situasi lah. Oh, jadi bagian dari prakteknya salah satunya adalah menghadiri konser begitu. Tuh, kalau untuk yang PKA. Kalau anak UPW lebih enak lagi Pak, karena mereka bisa jalan-jalan. Ya kan jalan-jalannya lebih jauh dari yang anak PKA. Dari mulai paling dekat ke Bandung, keliling ke Jakarta, terus lalu lanjut Cirebon, Pangandaran biasanya, Jogja, Bali, dan kalau rezekinya bagus ke luar negeri. Sempat ada? Singapura, Malaysia, dan Thailand pernah. Wih, luar biasa. Semoga, tapi itu tergantung ya Pak. Semoga tahun depannya mahasiswa baru yang tahun ini akan mendaftar ada lagi ya keluar negeri ya. Semoga. Salwa, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait yang apa dijelaskan Pak Bagus tadi bagian dari praktek, apa yang sudah pernah Salwa ikuti praktek di program studi UPW? Kalau praktek dari UPW sendiri tuh banyak macamnya, mulai dari studi lapangan yang udah dibahas Pak Bagus tadi, terus juga ada kita CGS atau Central Guiding Service. Jadi kalau ada tamu yang datang, kita yang bawa gitu guiding ke tour de campus. Seperti itu. Nah, Pak Bagus, bagaimana sistem praktek di jurusan perjalanan? Apakah langsung ke industri atau ada tahapannya atau semua full di kampus? Ada tahapannya dulu Pak. Kalau untuk anak 1 biasanya kita nggak lepas langsung ke industri. Harus kita didik dulu lah di sini, orientasi lah ceritanya Pak. Di event-event kampus, kalau misalnya yang anak PKA, kalau yang di anak UPW berarti mahasiswanya kita libatkan dulu di CGS. Minimal biar ada interaksi dulu lah dengan tamu gitu ya. Nah, baru setelah semester 2 sampai semester 6 atau 7, nah mereka boleh keluar. Itu ada beberapa program yang disiapkan memang oleh program studi, ada beberapa program yang disiapkan oleh himpunan mahasiswa, ada program juga yang disiapkan oleh kakak kelasnya yang udah jadi alumni. Nah, alumni juga berperan di sini. Alumni juga sangat berperan karena kadang mereka justru yang Pak kita butuh buat tour ini, Pak kita butuh sekian orang buat event ini. Nah itu justru yang salah satu keunggulan di PJN, kita kekompakannya sampai ke level alumni luar biasa. Ini luar biasa sekali ini Hires. Lagi-lagi kekuatan kami adalah alumni, di mana meskipun setelah lulus teman-teman alumni atau kakak-kakak alumni ini bersedia willing to help adik-adik kelasnya untuk melaksanakan praktek agar lebih siap menghadapi industri nanti. Sejauh ini seberapa besar pengaruh praktek terhadap kesiapan mahasiswa dalam dunia kerja? Terutama sebentar lagi Salwa juga akan PKN ya. Sekarang semester berapa? Semester 6 ya. Semester depan akan praktek, merasa mungkin nanti apakah sudah siap atau belum untuk praktek begitu. Sejauh ini bagaimana pengaruh praktek terhadap kesiapan mahasiswa dalam Salwa kali yang jawab enak ya. Boleh, Salwa. Sudah semester 6. Sudah semester 6. Semester depan akan praktek kerja nyata. Betul. Sudah ada bayangan akan di mana? Belum ya? Mungkin masih memilih sih Pak sekarang. Akan di kota mana mungkin? Kalau sekarang mungkin Lombok. Lombok, iya. Lombok Salwa. Salwa sudah 6 semester di kampus, dibekali dengan berbagai macam perkuliahan teori ataupun praktek. Sejauh ini bagaimana kesiapan Salwa dalam menghadapi praktek kerja nyata? Kalau misalkan dari teori itu pasti banyak banget kan, udah 6 semester. Kalau dari praktik sendiri kita mulai dari guiding yang saya jelaskan tadi, ada CGS, terus kita ada jadi tour leader juga Bapak dari NHI Travel. NHI Travel ya? Iya betul. Jadi bagian dari praktek juga dari NHI Travel, jadi guiding, langsung organize tour-tour yang diselenggarakan oleh harus langsung praktek. Kalau di vokasi nggak bisa cuma kebanyakan teori gitu ya. Jadi beneran YouTube tuh nggak bisa, jadi benar-benar harus teori
teori ya, benar-benar langsung terjun ke lapangan, praktek sebagai guide, sebagai tour leader, begitu ya. Oke Pak Bagus, bagaimana cara memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan industri? Nah, ini yang dibutuhkan oleh mahasiswa, kemudian bisa digunakan oleh industri begitu. Apa? Peran terbesarnya sebetulnya ada di para dosennya, karena yang kesatu dosen di vokasi itu memang harus intens komunikasi, akrab gitu ya ceritanya dengan orang industri. Salah satunya dengan asosiasi lah, atau dengan para alumni tadi. Ya kalau di PKA sendiri kan udah akrab, kita menjalin kerjasama sama Asporapi, ada Evendo, ada Backstager, ada APM yang salah satunya Pak Bagus juga pengurus di situ ya. Ya, jadi memang harus aktif. Terus kalau UPW juga kan ada ITLA, terus ada HPI, ya kan ada Asita, ada Astindo, banyak dosen-dosennya juga aktif. Nah itulah sebetulnya pengalaman di lapangan para praktisi, para pelaku di industri kita coba terapkan di dunia akademisi. Nah, bahkan kadang kita juga suka bergandengan, mereka butuh kru atau butuh volunteer gitu ya. Nah, kita libatkan mahasiswa-mahasiswa. Jadi simbiosis mutualisme ya. Betul. Industri juga punya tenaga kerja. Tenaga kerja juga perlu pengalaman untuk semakin mematangkan mahasiswa. Dan enaknya kan jadi mereka ketemunya bukan setelah lulus, jadi sebelum lulus pun mereka udah saling ketemu gitu. Betul. Dan bisa dipastikan mungkin juga asosiasi-asosiasi tersebut juga terlibat di dalam penentuan kurikulum yang akan digunakan oleh mahasiswa. Oleh mahasiswa biasanya ada. Mahasiswa belajar itu sesuai dengan kebutuhan industri. Begitu. Salwa, bagaimana pengalaman pertama kali praktek? Kan saat itu mungkin Salwa dari SMA atau SMK sebelumnya? SMA, jadi kan belum punya pengalaman mungkin di industri pariwisata atau punya? Nah, paling juga sebagai pelaku pariwisata, artinya yang tukang jalan-jalannya kan? Tukang jalan-jalannya ya, kenapa memilih Poltek Parahyangan Bandung sebagai wisatawannya, betul. Bagaimana pengalaman pertama kali praktek? Apakah sesuai ekspektasi ketika masuk ke Poltek Parahyangan Bandung atau ternyata cuma gini? Atau wah ada yang seru nih ternyata gitu di luar ekspektasi? Bagaimana Salwa kira-kira? Kalau untuk pengalaman pertama itu field trip semester 1 mungkin ya. Semester 1 sudah langsung field trip ya? Betul. Kemana saat itu? Ke Bandung City Tour waktu itu. Iya. Yang bikin gak expect atau deg-degan itu guidingnya yang pasti. Karena pertama kali itu nyampein materi. Kebetulan itu di High Ace. Itu didampingi oleh dosen pembimbing juga dilihat teman-teman itu pasti nervous banget. Pasti. Nah kalau tadi Pak Bagus sampaikan bahwa field tripnya enak, tapi ternyata juga enggak, karena field tripnya teman-teman UPW itu kan nggak mungkin di perjalanan tidur ya kan, nggak mungkin kan, kemudian di perjalanan jangan harap ada bedanya sama mual, jangan sampai kan, nggak mungkin anak UPW di perjalanan masa tour leader atau tour guide mual, ini malah pengen muntah kan nggak mungkin. Ini ada harga yang dibayar lah. Ada latihannya gitu. Jadi salah satunya ternyata yang di luar ekspektasi ternyata harus guiding ya, menjelaskan materi terkait dengan ada apa di luar begitu ya. Ini juga jadi pengalaman untuk Salwa. Nah sejauh ini berarti apa tantangan terbesar pada saat praktek untuk Salwa? Tantangan terbesar ya mungkin kalau misalkan kita sebelum field trip itu ada namanya bidding Pak. Bidding ini saya baru dengar nih. Bidding itu apa? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau di jurusan perjalanan sebenarnya di PKA juga ada. PKA ada tapi sini saya jelasin yang UPW. Nah, kalau UPW itu mungkin tantangannya kita harus membuat paket sendiri, Pak. Dari awal banget sampai gimana itu dilaksanain. Nah, jadi kita dibagi beberapa kelompok nih. Terus nanti kita bikin paket, abis itu dipresentasiin ke dosen. Nah nanti kelompok yang menang itu kemungkinan paketnya akan dipakai dan juga kita dapat reward gitu dari Prodi Pak. Nah tapi yang kalah ini bakal jadi panitianya, jadi mereka yang mengatur perjalanannya gitu. Ini seru nih. Ini saya juga seru. Ada kegiatan praktek seperti ini nih. Sekali-kali harus diliput Pak Riki. Iya. Kalau pas lagi biddingnya. Iya benar, makanya banyak juga followers sesekali mana prakteknya, karena kemarin juga lagi-lagi yang saya liput lagi-lagi praktek di Nusantara Restoran karena itu yang benar-benar di depan mata saya begitu yang bisa saya liput langsung. Sementara untuk kegiatan-kegiatan pariwisata atau perjalanan saya juga jarang diundang di Mimin juga. Karena memang sifatnya kalau yang di sana kan sehari-hari bisa kalau yang BSPTD. Kalau kita kan based on project. Nah, itu yang agak sedikit harus pintar-pintar mungkin juga dilaksanakan di weekend, Sabtu atau Minggu begitu tergantung dari event yang sedang ada. Nah, Salwa sudah 6 semester di Poltek Parahyangan Bandung. Sejauh ini skill apa yang menurut Salwa yang paling penting untuk dikuasai? Menurut saya itu public speaking ya, Bapak. Iya betul. Karena kita sendiri kan backgroundnya emang hospitality berhadapan langsung sama wisatawan yang pastinya kita
gimana sih cara ngehandle-nya, gimana cara kita mengarrange, gimana kita bisa ngomong gitu di depan mereka gitu sih Pak. Dan mungkin sebelumnya juga ada pelajaran teori ya sebelum melaksanakan kegiatan praktek dan akhirnya tadi mendapatkan skill tadi. Nah, menurut Salwa seberapa besar perbedaan antara teori yang didapat di kelas kemudian dengan praktek di lapangan? Kalau perbedaan sih ada yang pasti. Pasti ada ya. Nah, tapi kalau terjun di lapangan pasti kebayang nih, oh teori kemarin ngajarin ini, jadi sangat memberikan bantuan sih Pak. Jadi teori sebagai fondasi, kemudian dilaksanakan di praktek. Jadi dua-duanya sebagai melengkapi, satu ini ya, kolaborasi yang sangat bagus begitu. Jadi sudah cocok ya, ada teori kemudian dilaksanakan praktek, itulah inti dari vokasi. Di Poltek Par NHI Bandung ini 70% kita terjun ke lapangan langsung, kita praktek, dan 30%-nya teori di kelas. Salwa kalau bisa memilih lebih suka praktek di kampus atau terjun langsung ke industri? Terjun langsung di industri sih Pak. Kenapa nih kira-kira? Karena tantangannya lebih nyata dan juga variasi gitu Pak. Lebih betul. Ketemu tamu langsung, mungkin ada surprise, ada yang komplain, ada yang ngasih complimentary dan menyenangkan itu ya, seperti itu. Ini luar biasa sekali. Setiap perjalanan ada ceritanya Pak. Ada ceritanya, termasuk mungkin juga di dalamnya ada bumbu-bumbu asmara. Ada gitu. itu pasti. Luar biasa. Pak Bagus, bagaimana tren industri dan event dan perjalanan wisata saat ini? Kalau secara demand sih banyak Pak. Artinya semenjak COVID nih kan semua tumbuh gitu ya. Industri event tumbuh, orang yang tadinya nggak bisa traveling juga jadi sekarang momennya balas dendam untuk traveling. Jadi artinya secara permintaan pasar sih bagus positif sekarang. Positif betul di awal tahun ini. Di 2025 lah setidaknya aman lah. Ya. Dan dari pertumbuhan positif itu seberapa besar peluang kerja bagi lulusan sangat besar PKA dan UPW saat ini? Mengingat besar, ya? Kalau kita lihat Pak, kalau Bapak browsing mungkin ya kampus yang belajar event di Indonesia mungkin nggak sampai 15 sedikit, Pak. Ya. Sedikit artinya. Sedikit. Terus kalau misalnya sementara kebutuhan di pasar banyak. Kebutuhannya sangat banyak. Satu kali event butuh ratusan orang. Karena gitu, sedikit juga mungkin pelaku event yang memang background pendidikannya mereka event secara formal, otodidak. Jadi kalau yang formal memang agak sangat terbatas. Nah ini juga peluang dan menjadikan program studi PKA dan UPW juga salah dua dari program studi favorit yang pendaftarnya cukup banyak dari tahun ke tahun juga selalu banyak begitu. Sejauh ini apa tantangan terbesar yang akan dihadapi lulusan dari jurusan perjalanan di dunia kerja? Kalau hasil survei ya Pak ya, ngobrol mas sebetulnya sih ada di adaptasi Pak. Oh adaptasi dengan budaya kerja di perusahaan yang nanti mereka akan bekerja. Karena mungkin tidak kenal waktu. Bukan tidak kenal waktu, karena setiap perusahaan tuh budaya kerjanya beda-beda. Kalau kita bicara di hotel kan, satu chain hotel tuh ada sudah puluhan hotel di sana kan. Tapi kalau kita bicara satu travel agent, mungkin ya small scale gitu ya. Terus event juga sama, artinya ketika si anak di sini budayanya ada pariwisatanya, tiba-tiba nanti masuk ke dalam perusahaan kecil, nah mereka kan harus adaptasi dengan budaya lokal yang ada di perusahaan tersebut. Corporate culture-nya lah mereka. Nah, skill apa yang wajib dimiliki oleh mahasiswa jadi bisa bersaing di industri ini nih? Nomor 1, hasil survei adalah passion. Harus benar-benar jatuh cinta ya sama. Jatuh cinta. Kalau nggak jatuh cinta repot. Iya, jadi harus benar-benar masuk ke dalamnya. Gitu baru. Karena kalau udah ada passionnya mau belajar teori, meskipun ngantuk dilawan. Belajar praktek, pulang tengah malam juga karena industri emang, event itu dia nggak kenal weekdays, weekend. Justru malah kebanyakan mungkin di weekend ya. Bapak tahu nggak? Industri event itu event organizer nomor 5 pekerjaan paling stres di dunia. Paling stres ya? Paling stres di dunia. Tahun 2017 menurut majalah Forbes. Apa yang bikin stresnya? Banyak Pak. Salah satunya? Salah satunya ketika kita bicara event kan karakteristik satu unik nih. Tapi ini jadi ngobrol ke sana sini Pak, biarin. Gak apa-apa. Satu, waktu persiapan singkat, sementara yang disiapkan harus banyak Pak. Terus tuntutan klien, ya kan, terus peralatan yang harus disiapin juga banyak, terus kreativitas dipasang di sana gitu ya. Artinya ketika kita nggak punya passion terhadap profesi yang kita miliki, maka ini akan menjadi beban. Akan jadi beban. Akan jadi beban. Kalau sudah jadi beban biasanya malah jadi stres. Malah jadi stres, malah jadi sakit-sakitan nanti. Tapi ketika passionnya udah dapat, setidaknya ketika menjalaninya seneng. Sama kayak di UPW juga kan, misalnya jadi tour leader keliling Eropa 13 hari, orang ngelihat oh enak jalan-jalan, tapi kan di balik layarnya kita harus siapin bagasi, kita harus ngurusin ke imigrasi,
Habis itu kita berangkat harus pindah lagi nanti ke berbagai negara dan lain-lain gitu. Dan Pak. istirahat juga akan sedikit ya dibanding dengan sebagai tamu. Jadi passion is number one, Pak. Betul. Nah, di tahun 2025 ini juga yang sedang bertumbuh adalah industri digital nih. Bagaimana dampak digitalisasi terhadap industri ini kira-kira Pak Bagus? Kalau untuk di PKA, kita muncul istilah mungkin setelah COVID kemarin ada hybrid event, Pak. Ada online ya kan. Itu semua digital masuk dari mulai registrasi, pendaftaran, terus pembayaran semua digital. Kalau untuk di industri UPW sekarang shiftingnya adalah bagaimana orang membeli produk ke travel tersebut. Yang tadinya datang langsung atau via telepon, sekarang udah via website, udah via aplikasi, itu merubah sangat struktur bisnis yang ada di UPW dan juga di PKA. Gitu. Iya, betul. Nah, sejauh ini juga salah satu yang berpengaruh sangat penting terhadap pertumbuhan mahasiswa juga adanya networking atau jejaring ya. Bagaimana nih program studi di bawah jurusan perjalanan memberikan networking ini kepada mahasiswa? Kita punya grup alumni, Pak. Oh, ada grup alumni ada ya? Grup ada alumni. Khusus WhatsApp ada grup khusus. alumni. Jadi begitu yudisium langsung di-invite grup itu, kenalan semua, udah bursa lowongan kerja lah di sana. Berbagai networking dari mulai nyari vendor, terus nyari vacancies ya kan, terus nyari MC butuh atau manajer artis siapa ada di situ semua. UPW juga sama. Sama ya. Dan ini juga salah satunya yang upaya dari Poltek Parahyangan Bandung membangun networking untuk mahasiswa adalah salah satunya adalah kegiatan PKN ya, praktek kerja nyata. Diharapkan nanti setelah pulang dari PKN, mahasiswa kenal banyak orang, banyak pelaku wisata, banyak juga pelaku industri, itu akan menciptakan networking sendiri ya, terutama buat Salwa salah satunya begitu. Sejauh ini pada saat pelaksanaan praktek, baik itu di kampus ataupun di industri, apa kesalahan paling umum yang dilakukan mahasiswa saat praktek? Dan tentu saja harus ada solusi nih. Bagaimana cara kita mengatasinya? Kalau kesalahan paling mendasar sih sebetulnya di ini Pak, nggak pede sebetulnya. Ada beberapa kan mungkin nggak pernah ngomong di depan orang, tiba-tiba disuruh guiding. Nah itu kan berarti prosesnya ditambah guidingnya juga kan kita langsung di bis, kalau nggak di HIS kan, artinya langsung dengan kendaraan yang berjalan. Makanya kita punya salah satu lab praktek, ada namanya lab guiding. Bismogok. Oh, Bismogok, iya betul. Dari zaman dari zaman saya kuliah itu nggak maju-maju Pak. Jadi buat latihan dulu lah di situ sebelum ke bis yang maju beneran, karena memang ketika ngomong jadi tour guide atau tour leader dengan kondisi bis yang bergerak, itu kan beda Pak. Betul. Ya, cara megang mic-nya beda, terus cara berdirinya beda, terus kita harus memikirkan safety. Nah itu dilatih semua di lab. Ya, tapi yang paling penting adalah ketika anak-anak berhasil mengalahkan ketidakpedeannya itu, wah udah. Itu dia bisa mengunlock semua potensi yang ada di dalam dirinya. Iya. Salwa mungkin sejauh ini sudah 6 semester, apa kesalahan yang mungkin Salwa pernah temukan di mahasiswa nih pada saat praktek? Ini juga bisa diantisipasi oleh calon pendaftar mahasiswa nanti, calon pendaftar mahasiswa baru nanti kemudian tidak melakukan kesalahan yang sama. Sejauh ini apa? Mungkin kalau di prodi UPW sendiri kita kan ada CGS. CGS tuh biasanya masih banyak banget. Mungkin mepet dekat tamu datang gitu. Jadi sebaiknya kan kita sebagai pastikan semua dipersiapkan dengan baik. Betul. Walaupun kita sudah tahu materinya, sebaiknya kita lebih aware gitu, Pak. Mungkin seperti itu. Setuju. Pak Bagus, apakah ada tips agar mahasiswa bisa lebih maksimal dalam praktek? Harus berani Pak intinya. Harus berani. Ketika misalnya momennya disuruh sama dosennya, harus coba kamu guiding. Guiding. Coba misalnya angkut barang bagasi, angkut. Pokoknya harus berani aja Pak. Harus berani mencoba lah setidaknya. Karena kan kalau kampus tuh ruangnya kesalahan Pak. Jadi artinya ketika salah di sini ya nggak apa-apa sih, nggak akan diberhentiin juga jadi mahasiswa gitu kan. Asal yang keduanya benar, ketiganya benar. Skalanya cukup 1 kali aja. Jadi belajar dari kesalahan. Betul. Kalau tadi sampaikan berani juga tidak overconfidence kemudian Tadi lack of confidence juga kurang pas, overconfidence juga timingnya kurang, yang pas yang tengah-tengah semua harus serba cukup. Salwa, ada nggak tips biar cepat beradaptasi saat praktek nih, terutama di semester 1 Salwa yang dari SMA belum punya pengalaman apa-apa, kemudian langsung ikut praktek tadi gitu ya.
Ada tips untuk biar cepat bisa beradaptasi? Mungkin banyak kenalan, terus komunikasi sama teman seangkatan, kakak tingkat, adik tingkat, juga dosen. Dosen terutama ya? Betul. Ini nggak kebayang pasti pada saat praktek pertama lebih sering banyak ketawanya ya dibanding dengan menjelaskan destinasinya. Kayaknya bukan ketawa sih Pak, lebih ke panik. Justru panik banyak. Semester 1 paling seru nih. Oke. Nah, tadi ya pada saat panik itu bagaimana cara Salwa menghadapi tekanan saat panik atau pada saat ada acara, ada event gitu ya? Bagaimana caranya mengatasi tekanan tersebut? Mungkin pertama-tama ya realize aja Pak, sebenarnya ini tuh kita kuliah, kata Pak Bagus juga, kuliah tuh tempatnya salah. Boleh salah ya. Boleh, tapi nanti kita langsung belajar dari kesalahan gitu Pak. Oke. Pak Bagus, kalau ada satu pesan untuk mahasiswa jurusan perjalanan agar sukses di industri, apa itu? Cintai pekerjaanmu. Cintai pekerjaannya, jadi harus benar-benar blend gitu ya. Karena yang bisa bikin survive cuman itu doang Pak. Iya ya. Sekering apapun, termasuk juga mungkin nggak kenal waktu istirahat ya. Ya kalau itu mau bisa lah. Ada momennya kalau di event di tour tuh nggak ada order sama sekali, ada istirahat betul. Gitu. Ada yang harus. Iya, jadi ketika lagi ada gaskeun gitu Pak. Oke. Nah, untuk Salwa, sejauh ini bagaimana cara Salwa membangun personal branding nih agar salah satunya pada saat nanti ya PKN itu bisa jadi kegiatannya lancar lah gitu. Salwa punya tips agar personal branding Salwa tuh bagus gitu di PKN juga nanti bisa berjalan lancar nih. Gimana kira-kira? Kalau di PKN sendiri dari yang saya belajar dari industri, yang pasti yang pertamanya itu grooming atau looks Pak. Oh iya. Iya, yang pertama pasti wisatawan lihat itu looks kita bagaimana. Tampilan fisik ya. Betul. Mau tidak mau itu harus diakui, tampilan fisik memang di nomor Betul. 1. Lalu yang nomor 2 attitude. Nah dari industri sendiri pun kalau misalkan kita kurang attitude, pasti merekanya juga enggan gitu Pak sama kita. Jadi belajar attitude di sini tuh memang penting. Paling pas gitu Pak. Iya. Di NHI sendiri kan emang basicnya kita hospitality, attitude-nya harus bagus. Paling utama. Betul. Nah terus yang terakhir mungkin saya bisa bilang inisiatif. Karena kita sendiri juga dikenal sebagai orang yang inisiatif karena anak NHI ternyata gini ya. Nah itu membuat kelebihan kita mungkin Pak dari kampus-kampus lain. Iya. Jadi ada 3 yang disampaikan oleh Salwa. Salwa, sejauh ini sudah 6 semester di Poltek Par NHI Bandung. Lebih senang nanti pada saat lulus, kerja atau wirausaha atau bikin usaha sendiri? Kerja sih Pak kayaknya. Kerja ya. Setelah itu punya pengalaman banyak mungkin jika ada. Iya betul. Jika ada kesempatan atau ketemu, kalau Sandra Dewi ketemu siapa? Istrinya suami Sandra Dewi itu ketemu itu. Nah, kita jangan sebutkan ya, ketemu investor. Ya. Oke. Kemudian satu kata yang menggambarkan pengalaman praktek di jurusan perjalanan. Deg-degan, meskipun ini bukan satu kata tapi sangat menggambarkan sih Pak. Deg-degan ya, terutama di awal-awal ya. Betul. Pak Bagus dan Salwa, satu skill yang wajib dimiliki oleh mahasiswa jurusan perjalanan. Pak Bagus dulu. Nomor 1. Satu aja. Satu. Passion Pak, saya mau passion ya. Clear passion Lagi-lagi Pak. Passion. Harus passion nomor 1. Apa yang dilakukan? Salwa? Kalau saya tadi udah sebut public speaking, mungkin itu public masih jawaban gitu ya, saya Pak. Itu satu skill yang wajib dimiliki oleh mahasiswa jurusan perjalanan, dan hospitality juga kalau bagus dimiliki oleh public speaking juga ya, atau memiliki kemampuan public speaking juga. Kemudian Pak Bagus dan Salwa, nih pertanyaan terakhir, satu hal yang bikin jurusan perjalanan seru dan juga menantang, apa itu? Seru. Kalau seru sih gara-gara bidang industri kita seru Pak. Dinamis. Ya, dinamis gitu kan, ya perjalanan wisata sama event. Itu yang bikin jadi menarik dan sangat penuh tantangan. Kalau di hotel mungkin statis ya sudah terpetakan seperti apa pekerjaannya gitu ya. Akan dominan monoton setiap hari seperti itu, mengulang-mengulang. Kalau industrinya Pak Bagus di jurusan perjalanan meskipun ke Bali tiap minggu Pak, tapi karena peserta turnya beda, pasti kita beda. Akan meskipun event wisuda tiap tahun, tapi karena pesertanya beda, pasti beda. Akan ada surprise di setiap kegiatan. Betul. Salwa, apa yang membuat jurusan perjalanan seru tapi juga sekaligus juga challenging nih? Kalau sebagai mahasiswa masih sama Pak, guiding. Iya ya, guiding itu
perlu berapa lama untuk menguasai gitu ya, terutama beda tamu atau beda klien juga beda perlakuannya. Cara penyampaiannya juga beda. Tamu VIP terutama lagi tamu biasa juga beda gitu ya. Berbeda dengan guiding yang mungkin kita temui di tur-tur biasa mungkin yang cuma sekedar ke Jogja ataupun ke Bali. Tapi kalau udah yang kita pegang tamu VIP pejabat gitu, itu akan jadi beda perlakuannya gitu ya. Nah, NHIers juga selain kita punya NHI Hotel yang bisa digunakan oleh umum, kita juga punya NHI Travel nih. Jadi NHI Travel itu tidak hanya juga sebagai wadah praktek mahasiswa Poltek Par NHI Bandung untuk bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan sehari-hari, juga melayani masyarakat umum ya. Dan salah satunya mungkin kesempatan untuk bertemu Salwa di NHI Travel. Ya. Betul. Nah, ini contohnya. Nah, karena saya tuh sering banget nih ditugaskan oleh Pak Anggi untuk mewakilkan dari NHI Travel. Jadi saya dibuatkan kartu nama untuk biar lebih mudah gitu Pak untuk men-reach out lagi gitu ke industri-industri, misalkan saya ke hotel, restoran dan sebagainya mungkin Pak. Jadi Salwa juga saat ini aktif praktik di NHI Travel juga sebagai sales Pak. Oh, sebagai sales, luar biasa. Ini hubungan profesional atau hanya antara sekedar dosen dan mahasiswanya nih? Oh, ini profesional. Oh, profesional. Jadi ada komisinya Pak buat Salwa. Luar biasa. Ini kesempatan yang mungkin tidak didapat di sekolah lain ya. Kalau misalnya tadi Salwa personal brandingnya sudah bagus sehingga NHI Travel tertarik untuk hire Salwa bergabung dengan NHI Travel gitu.